Nah, tentu saja politik identitas itu di Indonesia sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang memang ya melekat ya dengan diri orang itu sendiri atau dengan kelompok sendiri. Karena memang Indonesia ini negara yang karakteristiknya berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Melayu TV yang saya cintai. Pada pagi ini izinkan saya berbicara sedikit tentang apa itu politik identitas yang selalu mengundang diskusi di tengah masyarakat kita. Politik identitas itu kan terdiri dari dua kata, itu politik dan identitas. Mungkin perlu dijelaskan dulu apa namanya identitas itu. Identitas itu merupakan representasi ya, atau refleksi diri seseorang atau kelompok orang yang tergabung dalam organisasi, juga mungkin bisa seperti itu, yang dikaitkan dengan nilai-nilai simbolik ya, biasanya ya, yang ada di luar diri seseorang atau kelompok orang itu. Secara sederhana saja, seseorang yang merupakan lulusan dari satu sekolah tertentu, perguruan tinggi tertentu, itu juga bisa dikaitkan dengan identitas tertentu ya. Nah, apalagi dengan agama, suku, ras, dan lain-lain yang merupakan identitas yang selalu ramai dibicarakan, apalagi dikaitkan dengan politik ya. Nah, politik identitas itu dengan demikian sesungguhnya merupakan satu ungkapan, satu alat ya untuk merepresentasikan diri dari si kelompok atau orang atau entitas yang menggunakan identitas tertentu itu. Misalnya orang yang beragama Islam atau kelompok orang beragama Islam dalam berpolitik tentu dia membawa atau cenderung membawa nilai-nilai keislaman. Itu yang disebut sebagai politik identitas ya. Nah, tentu saja politik identitas itu di Indonesia sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang memang ya melekat ya dengan diri orang itu sendiri atau dengan kelompok sendiri. Karena memang Indonesia ini negara yang karakteristiknya berbeda ya. Terdiri dari 17.000 pulau, 700 suku bangsa, sekian ratus bahasa dan budaya yang otomatis dalam proses menjalani hidup sehari-hari mau tidak mau identitas itu akan muncul. Jadi sesuatu yang wajar dan tidak mungkin dihilangkan karena memang itu merupakan karakteristik bangsa kita. Jadi bagaimana harusnya kita memperlakukan identitas itu? Ya, kita boleh-boleh saja ya, sah saja menggunakan politik identitas itu untuk berbagai kepentingan sejauh tidak menafikan adanya identitas-identitas lain di lingkungan kita. Nah, contoh kecil ya, di lingkungan sosial itu misalnya pemilihan kepala desa misalnya. Ya, bagaimanapun kontestan atau calon-calon kepala desa itu akan berusaha menarik anggota keluarganya misalnya, saudara terdekatnya atau keluarga jauhnya, yang itu semua adalah tidak lain merupakan implementasi dari politik identitas itu. Nah, tentu saja ini sesuatu yang sah, sesuatu yang wajar sejauh saya katakan tadi tidak menafikan adanya identitas lain di sekitar kita. Pemilihan pimpinan perguruan tinggi misalnya juga secara tanpa sadar ya melibatkan identitas, misalnya alumni mana, ya, fakultas mana gitu ya, sesama yang ikut dalam pemilihan itu juga seringkali muncul ya. Nah, di dalam pemilihan umum saya kira politik identitas sangat kental ya, sangat kental di Indonesia, sangat kental ya. Makanya ada partai politik yang berlambang Ka'bah misalnya kan, ada partai politik yang berlambang kepala banteng misalnya, ada partai politik yang bergambar Mercy misalnya ya, segitiga itu kan. Itu semua membawa identitas-identitas tersendiri. Ya boleh saja ya digunakan. Dan itu memang dengan identitas itu para pemilih itu akan terbawa ke dalam satu situasi sehingga dia dengan sukarela memilih partai dengan identitas tertentu itu. Di Indonesia nih saya kira sudah sejak zaman dulu ya. Tapi memang akhir-akhir ini isu tentang politik identitas ini kembali marak ya. Terutama yang berkaitan dengan pada awalnya itu mungkin sebelumnya dengan terpilihnya Anies Baswedan dulu ya di DKI Jakarta itu, kemudian lalu politik identitas ini kemudian dimunculkan terus-menerus. Tapi sebenarnya sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan sejauh politik ini memang tidak digunakan untuk menjatuhkan, menjelekkan, menafikan keberagaman yang ada di Indonesia. Itu mengenai politik identitas yang berkaitan dengan politik ya.
Apakah dengan adanya politik identitas ini lalu kemudian berdampak ya kepada kebangkitan etnis tertentu? Ya ini bisa iya, bisa juga tidak sebenarnya ya. Kalau memang politik identitas yang dimainkan, dijalankan, diimplementasikan secara baik, secara bertanggung jawab, bisa saja dia punya dampak untuk membangkitkan etnis tertentu dalam arti positif ya. Misalnya menjadikan anak-anak muda di kelompok etnis itu lebih giat lagi untuk berusaha, lebih giat lagi untuk terlibat dalam dunia pendidikan, terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan. Itu bisa terjadi ya. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi dalam arti tidak punya dampak apa-apa, malah berdampak negatif ya. Apalagi kan anak-anak muda sekarang, sepengetahuan saya, semakin kritis ya. Mereka sudah dapat mengakses berbagai informasi dari manapun ya, apalagi dengan gadget-gadget modern sekarang ini. Ya harus hati-hati juga bagi para elit yang berupaya menggunakan politik identitas ini untuk membangkitkan kebangkitan tertentu ya. Bisa saja ini justru menjadi sesuatu yang merugikan ya. Nah karena itu saya kira patut dipikirkan, kalaupun memberlakukan politik identitas itu, ya berlakukanlah dalam koridor yang tetap menjaga nilai-nilai keberagaman. Ya. Kita sebagai bangsa yang punya nilai-nilai luhur, ya, sejauh itu diperhatikan, saya yakin ya politik identitas itu tidak akan berbahaya. Ya. Justru dia akan memperkuat mosaik kebudayaan Indonesia yang sangat beragam itu. Ya. Jadi di dalam pemilu atau di dalam kontestasi apapun, politik identitas itu sesuatu yang wajar. Ya. Sekali lagi saya katakan, dia menghormati nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Lalu kalau terjadi sesuatu, siapa yang kita harapkan dapat meredam, ya, dapat menasihati, dapat menjadi hakim yang adil, ya, agar akibat-akibat yang tidak diinginkan itu bisa ditangani. Tentu saja yang pertama, ya, kalau dalam pemilu kan ada panitia atau badan pengawas pemilu ya, Bawaslu, yang bekerja sama dengan pihak keamanan, pihak kepolisian ya. Tentu akan diingatkan oleh lembaga yang memang secara resmi dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua tentu para elit politik itu sendiri juga harus mau bersedia bekerja sama untuk meredam ya, agar politik identitas yang dijalankan itu tidak semena-mena, ya, tidak sembarangan, tidak menyakiti, tidak melanggar nilai-nilai yang kita sepakati sebagai bangsa Indonesia ini. Kan kita punya filosofi, punya falsafah Pancasila, di situ kan sudah diatur ya. Dan yang ketiga tentu saja tokoh masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, ya, bergerak di bidang sosial, ya, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya. Kalau di Kalimantan Barat ini kan banyak sekali lembaga-lembaga, organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang adat. Setahu saya ada 25 lembaga yang bergerak di bidang ini, dan itu saya kira bisa dimintai urun rembuknya ya, di dalam menyelesaikan berbagai persoalan akibat dari adanya penyimpangan-penyimpangan pemberlakuan politik identitas itu ya. Mudah-mudahan dengan demikian ya tidak terjadi kericuhan-kericuhan akibat dari adanya politik identitas itu. Soal pemimpin formal ya tentu kita harapkan ada keterlibatannya, tapi bantuan dari pemimpin-pemimpin non formal juga penting ya. Karena masyarakat kita kan juga sesungguhnya ya masih sangat patuh ya, masih sangat mendengarkan, menghormati para pemimpin non formal yang ada di tengah masyarakat. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan politik identitas ini. Nah, tentu saja sebelum mengakhiri pembicaraan pada pagi hari ini, saya mengajak ya kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk terus-menerus, tidak jemu-jemunya bekerja sama satu sama lain, berdialog satu sama lain, menjaga situasi agar tetap kondusif. Ya. Alhamdulillah selama 10 tahun terakhir lah, atau 15 tahun terakhir, situasi di Kalimantan Barat ini terus kondusif dan semakin terus kondusif, sehingga pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, sekarang ini dapat melakukan proses-proses pembangunan sehingga membantu kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Ya, kita berharap tentu situasi semacam ini tetap kita pertahankan, kita tingkatkan kejayaan bangsa dan negara kita. Sekira demikian, salam dari saya.
Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.